Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai temati. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di dinding. Berdasarkan syair tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Dan makanan cicak adalah nyamuk. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti bernafas. Lalu makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Materi selanjutnya adalah belajar membaca bilangan. Pada bilangan ini, kita baca dengan 3100. Selanjutnya, bilangan ini dibaca 5250. Lalu, pada bilangan ini dibaca 4200. Pada bilangan ini dibaca 7050. Nah, selanjutnya nih. Kalau tadi angkanya di atas, sekarang angkanya di bawah dan hurufnya di atas. Cara penulisannya kita baca 8100, maka penulisannya adalah 8100. Kenapa seperti itu? Karena angka 8 di sini adalah ribuan. Angka 1 adalah ratusan. Sedangkan angka 0 adalah puluhan. Angka 0 di belakangnya adalah satuan. Nah, selanjutnya 5550 ditulis 5.550. Selanjutnya ada 9200 ditulis
9.2.0.0. Selanjutnya 10.500. Ada angka 1, ada angka 0, 5, 0, 0. Nah, jika tadi kita belajar menulis dan membaca, sekarang kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, sekarang ada angka 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000. Nah, ini sudah urut mulai dari yang terkecil. Nah, gimana kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya? Caranya, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, contohnya seperti ini. Jika diurutkan dari yang terbesar, yang terkecil ke terbesar, yang pertama adalah 1000, lalu 2000, selanjutnya adalah 3000, selanjutnya adalah 4000, yang terakhir adalah 5000. Nah, apabila dibalik dari yang terbesar ke yang terkecil, maka 5000, 4000, 3000, 2000, dan yang terakhir adalah 1000. Sekarang kita coba lagi mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini ada bilangan 1500, 3300, 2400, dan 4700 serta 5900. Caranya, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda atau sama, maka langsung diurutkan ratusannya. Nah, jika kita urutkan jadi dari yang terkecil ke yang terbesar, maka yang muncul adalah 1500, lalu 2400, 3300, 4700, dan yang terakhir adalah 5900. Tapi sebaliknya, jika kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka hasilnya 5900, 4700, 3300, dan 2400, serta yang terakhir adalah 1500. Sekarang kita coba lagi. Di sini ada angka 5550, ada 5540, ada 5670, ada 5880, dan yang terakhir adalah 5760. Nah, caranya kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat angka puluhannya. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka hasilnya adalah 5540. Setelah itu ada 5550, 5670, 5760, dan yang terakhir adalah 5880. Jika kita balik urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil, maka hasilnya adalah 5880, 5760, 5670, 5550, dan yang terakhir adalah 5440. Selanjutnya kita coba lagi. Sekarang ada angka 5553, 5551, ada 5552,
ada 5.556, dan 5.554. Caranya, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya ratusan, puluhan sama, maka kita lihat angka satuannya. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka hasilnya adalah 5.551, 5.552, 5.553, 5.554, 5.506, dan jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 5.556, 5.554, 5.553, 5.552, dan yang terakhir adalah 5.551. Nah, Bapak ingatkan kembali ya, bahwa angka pertama ini adalah ribuan, kedua adalah ratusan, ketiga adalah puluhan, dan angka terakhir itu adalah satuan. Jadi, jika ada 4 angka atau 4 digit, maka itu adalah angka ribuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, di sini ada angka 5.650, ada 5.640, ada 5.770, ada 5.980, dan yang terakhir adalah 5.860. Nah, jika diurutkan bilangannya adalah 5.640, 5.650, 5.770, 5.860, dan 5.980. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.